Selamat pagi, Bapak Ibu semua. Selamat pagi, Pak Joko, Pak Ibu Rus, Diana, Pak Andre, Pak Dr. Saud, Ibu Rustin. Apa kabar Ibu Rustin? Selamat pagi, Ibu Rustin. Ya, eh, kita akan memulai persekutuan kita bahwa firman Tuhan pagi hari ini. Dan sebelumnya, mari kita berdoa bersama-sama. Saat pagi hari ini Tuhan, kami datang kepadamu, membawa seluruh kehidupan kami Tuhan dalam tangan kasih-Mu. Jadi kami Tuhan, anak-anak dalam kehidupan kami Tuhan. Kuatkan dan teguhkan hati kami Tuhan. Dan Roh Kudus beracara dalam kehidupan kami. Sehingga kami mampu melakukan apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan ini. Berkati kami semua, urapi kami semua Tuhan dalam Zoom pagi hari ini. Kuasai hati kami Tuhan, mulut bibir kami Tuhan. Sehingga apa yang disampaikan ya, firman-Mu Tuhan, itu bisa menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih Roh Kudus. Dalam nama Yesus kami ucap syukur. Haleluya. Amin. Oke. Amin. Selamat pagi. Saya mohon maaf sebelumnya kalau nanti saya tidak bisa lanjut sampai selesai ya. Biasanya kalau ada Pak Dr. Saud itu sampai setengah 9 ya biasanya pagi ya. Ya, saya harus ngantar cucu untuk retreat ya jam 7:15 ya. Oke. Uh, Seperti apa yang saya sudah dengar suara saya. Halo? Dengar, Ya, Dengar ya? bagus, Oke. bagus Pak, bagus. jelas. Oke. Seperti yang sudah saya sampaikan di flyer bahwa tema kita pada hari ini ialah buah pertobatan. Hemat saya bahwa kata bertobat ini kita sudah sering dengar. Mungkin juga kita sering katakan kepada orang lain. Dan yang paling penting sebenarnya apakah kata pertobatan itu sudah menjadi rema dalam kehidupan kami. Ya. Firman Tuhan pagi hari ini dalam Matius 4 ayat 17 ya. Dikatakan bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Nah, kata bertobat ya, metanoia, berbalik arah dari jalan yang salah ke jalan yang benar. Ada satu cerita, saudara, mungkin kita pernah baca ya, dalam kitab perjanjian lama itu. Kita tahu bangsa Israel ya, sering kita katakan bahwa bangsa yang tegak tengkuk. Ya. Sudah berdosa, ya. Mereka minta ampun, Tuhan ampuni. Mereka berbuat dosa lagi, sudah. Malah mereka mendirikan patung-patung, kuil-kuil di bukit-bukit pengorbanan. Ya. Bahkan ada yang mengorbankan anaknya pada dewa-dewa. Sama raja-raja, sudah. Itu berganti. Berganti raja, berganti ulahnya mereka. Mereka terkena bencana, mereka mohon ampun, diampuni. Terus mereka lakukan lagi. Ada kata yang sebenarnya kurang bagus ya, Pak Dr. Saud ya. Orang bilang tuh tomat tuh. Ya. Sebenarnya kita juga nggak setuju ya. Tomat itu tobat kumat dikatakan. Kalau tobat kumat ya nggak bertobat dong. Ya. Kenapa kok bisa kumat lagi itu masalahnya. Ya. Kita kembali kepada cerita perjanjian lama ya. Tentang bangsa Israel. Sampai pada kalau kita baca di kitab dua raja-raja ya, pasal 19, 20 raja itu namanya Hizkia. Ya. Nah, Hizkia ini dia berbalik ya dari jalan-jalan yang salah bagi bangsa Israel. Dia serukan bangsa Israel itu untuk kembali kepada Tuhan. Dia sungguh-sungguh bertobat. Nah, apakah pada waktu dia bertobat dia tidak mengalami bencana atau tidak mengalami hal yang tidak menyenangkan? Tidak, saudara. Suatu saat, Hizkia itu sakit. Ya, sakit mau, ya, katakan mau mati. Ya, kita tahu cerita.
Bagaimana dia berdoa pada Tuhan, ya, dan Tuhan memberi dia umur panjang 15 tahun. Kenapa? Karena itu dia sudah ada pertobatan yang sungguh dalam kehidupan dia, sehingga Tuhan mendengar. Nah, kembali pada tema kita nih, bertobatlah sebab kerajaan surga itu sudah dekat. Saya katakan tadi derajat ya, dan berjalan lurus terus sampai pada tujuan, mengikuti tuntunan ya. Kita punya saudara di sebelah itu katakan uh, Siratul Mustaqim, tunjukkan kami jalan yang lurus. Tapi kita sudah punya jalan yang lurus. Kita sudah punya Tuhan yang katakan kita sering dengar ya, bahwa akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Kita sudah dituntun dong untuk kita kembali pada jalan yang salah. Untuk apa? Kita menikmati damai dan sukacita. Kita mengikuti tuntunan kita sampai pada tujuan akhir hidup kita. Orang katakan, oh kalau kita ikut Tuhan nanti kita masuk surga. Itu ya nanti saudara. Karena itu bagaimana kita hidup selama kita hidup ini apa yang kita buat? Apakah kita sungguh-sungguh bertobat atau tidak? Ya. Kalau kita sudah bertobat, apakah kita kumat lagi, berbuat dosa lagi? Banyak orang bilang begini, saudara. Kan Tuhan maha pengampun. Saya berbuat salah, nanti Tuhan mengampuni. Nah terus begitu, kapan kita bisa maju? Saudara? Kapan iman kita bisa bertumbuh? Kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kalau pas waktu kita belum mohon ampun, kemudian Tuhan panggil kita, kemana kita sekarang? Kita sudah punya Tuhan yang menuntun kita pada jalan yang benar. Ya. Uh, saya mau ambil satu contoh misalnya ya. Kita semua sudah tahu ya, surga kekal. Yesus naik surga menyediakan tempat bagi kita dan kita mengikuti jalannya. Nah, satu contoh misalnya gini ya, Pak Joko di Bogor ya. Pak Joko undang saya ke Bogor. Oke, saya pergi ke Bogor naik kereta ke Jakarta, kemudian naik bis atau naik apa itu sampai ke Bogor. Sampai di stasiun, Pak Joko sudah kasih alamat sama saya. Nah, apakah dia alamat yang Pak Joko sampaikan, saya ujuk-ujuk sampai ke rumah Pak Joko? Belum tentu, saudara. Saya kok orang baru di Bogor, belum tahu saya orang Surabaya kok. Jarang ke Bogor. Cuma di Bogor saya tahu ada Kedung Halang, karena saya pernah ke sana. Ya. Tapi rumah Pak Joko di mana kan saya tidak tahu. Ada alamatnya iya. Tapi apakah yang alamat itu saya sampai tidak bertanya-tanya? No. Saya mungkin tanya ke sana kemari, ke sana kemari. Saya telepon Pak Joko. Pak Joko, saya sudah di terminal. Tolong jemput saya. Oke. Nah, kita sama-sama jalan. Karena saya bawa barang, jadi barang saya di tempatnya Pak Joko dan saya ikuti ada teman di belakang Pak Joko. Apakah dengan saya ikuti jalan Pak Joko saya sampai di rumah? Belum tentu, saudara. Di jalan tuh macet. Sehingga teman yang bersama saya dia bilang, oh lewat sini aja Pak, lebih cepat sampai. Karena alamatnya ini saya tahu. Oke lah, ya saya kan nggak tahu Bogor. Ikuti aja sudah. Sampai Pak Joko sampai di rumah, kita belum sampai. Ke mana ini? Banyak hambatan, banyak tantangan di tengah perjalanan, ada macet dan segala macam. Nah, ini iman kita. Tuhan itu sudah tunjukkan kita untuk kita bertobat kembali pada jalan yang benar. Tapi di tengah perjalanan sudah itu banyak tantangan, banyak persoalan. Sehingga banyak kali kita mengikuti kemauan kita sendiri. Kemauan dari ajakan dari setan. Oh, supaya cepat sampai, kamu cepat sampai ke surga, begini jalannya. Apakah kita sampai? Apakah saya sampai rumah Joko? Tidak. Saya muter-muter, nggak sampai ya. Padahal tuh Pak Joko sudah jemput saya loh. Tapi kok bisa saya tidak sampai? Karena apa?
Karena teman yang bawa saya itu muter-muter, ya. Nah, ikut di belakangnya Pak Joko. Karena dalam kehidupan ini juga banyak persoalan. Dan yang paling banyak berperan dalam kehidupan ini, dalam iman kita itu pikiran kita, saudara. Nah, banyak kali orang bilang, ya, kita melihat itu dengan iman, bukan dengan mata iman. Iya benar, saudara. Tapi apakah itu bisa sungguh kita bisa alami? Ya, belum tentu, saudara. Orang bilang itu ya ikut Tuhan. Kita mulai dengan start dengan iman, berjalan bersama dengan Tuhan dalam iman, sampai finishnya kita juga dengan iman. Apakah semudah itu, saudara? Tidak seperti itu. Yang utama tuh ya, bagaimana penyerahan hidup kita itu dalam tangan kasih Tuhan itu yang penting, saudara. Semua orang saya katakan tuh punya persoalan, saudara. Punya tantangan masing-masing, punya tantangan persoalan. Di jalan kita mau sampai ke tujuan, ada mobil nyalip, ada motor nyalip, kadang-kadang kita marah, kita emosi, bisa terjadi. Dalam kehidupan ini juga berdemikian. Kita mau bertobat, tapi di tengah jalan tuh ada godaan, ada pikiran kita sana kemari, saudara. Sehingga kita tidak sampai pada tujuan. Kita katakan kepada Tuhan bahwa iman tanpa perbuatan itu mati. Kita tahu, saudara. Tahu, saudara. Tapi apakah kita bisa lakukan seperti itu? Itu satu contoh misalnya, saudara. Ya, saya tahu ya di depan saya ini ada kopi, ya. Ya. Dan saya tahu kopi ini kalau saya minum tuh saya bisa segar gitu ya. Saya tahu. Tapi apakah dengan saya tahu itu kopi bisa menyegarkan dia saya? Ada sesuatu yang saya harus lakukan. Saya mengangkat gelas ini, saya minum kopinya. Pengetahuan saya bahwa kopi itu bisa menyegarkan saya itu pengetahuan. Iman saya katakan bahwa saya tahu bahwa kopi ini harus minum. Tapi ada tindakan, sesuatu yang saya buat. Nah, demikian juga dalam kehidupan kita, saudara. Kita tahu, firman Tuhan tahu, saudara. Iman kita katakan demikian. Tapi ada sesuatu yang harus kita lakukan, saudara. Supaya kita bisa berjalan bersama dengan Tuhan. Kita doa pagi, Tuhan, aku memegang tangan Engkau untuk berjalan bersama Engkau, karena aku tahu Tuhan akan menuntun aku jalan yang benar. Nah, di tengah persoalan dalam kehidupan sepanjang pagi sampai malam itu banyak persoalan yang kita hadapi. Saudara. Nah, bagaimana sikap kita untuk menyelesaikan masalah kita itu yang menentukan kita sampai pada tujuan akhir kita, sampai kita mendapatkan janji Tuhan, kerajaan surga, ya kita tahu. Kita tahu Tuhan Yesus adalah jalan dan kebenaran dan hidup. Coba kita baca bersama ya. Kita baca bersama Roma 14 ya. Saya akan lihat. Mungkin Pak Dokter bisa screen. Oke, kalau tidak saya bakal ya. Roma 14, 17 sampai dengan 19. Bentar ya. Bacakan. Kitab Roma, Roma yang ke 14 ayat 17 sampai 19. Ya. Demikian. Sebab kerajaan Allah bukan soal makan dan minuman, tetapi soal kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Karena barang siapa melayani Kristus dengan cara ini, ia berkenan pada Allah dan dihormati oleh manusia. Sebab itu, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera yang berguna untuk saling membangun. Agar kerajaan Allah, ya, dikatakan kerajaan surga, kerajaan damai, kerajaan kebenaran, ya,
Kita semua ingin sampai ke sana. Nah, kita katakan surga. Surga itu kerajaan surga. Kalau kita mungkin bisa bayangkan satu kerajaan ya. Satu kerajaan itu di sana ada istana ya. Kalau kita lihat dalam visual gambar-gambar ya, ada istana yang megah gitu, yang berkilau-kilau gitu ya. Di sana ada rajanya, ada prajurit-prajuritnya ya. Di sana ada raja, ada bangunan, ada raja, ada prajurit, ada rakyatnya. Itu kerajaan. Saudara. Kalau tidak ada rajanya ya bukan kerajaan. Kalau tidak ada rakyatnya ya tidak ada kerajaan, cuma raja toh aja. Rakyatnya siapa ya bukan kerajaan. Itulah kita. Kita punya raja dan saudara raja Tuhan kita, Yesus Kristus. Kita punya hukum, kita punya Alkitab yang menuntun kita. Dikatakan pada Roma 14 tadi, bahwa kerajaan itu bukan soal makan minum, bukan kita pesta pora di surga. Surga itu kita bisa alami sekarang, saudara. Kenapa ya? Bukan pesta pora, bukan kesenangan, tapi apa? Soal kebenaran. Kebenaran, damai, sukacita oleh Roh Kudus. Itulah kita mengawali pagi hari itu dengan ucapan syukur. Terima kasih Tuhan untuk hari yang baru. Aku buka hatiku Tuhan. Roh Kudus penuhi hatiku untuk aku bisa berjalan bersama Engkau hari ini. Sampai saya mengakhiri hari ini dengan sukacita bersama Engkau. Nah masalahnya dalam kehidupan ini tuh, apakah kita hidup benar? Semua orang ingin hidup damai, sukacita. Semua orang bahagia, iya. Semua orang ingin hidup bahagia. Tapi apakah kita hidup dalam kebenaran? Itu pertanyaan. Roma 14 yang menuntun kita. Kalau kita mau hidup damai sejahtera, ya hiduplah dalam kebenaran itu aja. Simpel sebenarnya. Kata-katanya simpel. Tapi dalam perlakuan kita apa sesimpel itu tidak mungkin. Bagaimana kita hidup berkenan pada Tuhan? Bagaimana semua kita merindukan perkenan Tuhan dalam kehidupan kita, favornya Tuhan dalam kehidupan ini, apa kita buat? Ayat 19 katakan, marilah kita mengejar apa yang mendatangkan damai sejahtera dan yang berguna untuk saling membangun, saudara. Itu bagian kita. Selama kita hidup untuk kita bisa menikmati kerajaan surga, kerajaan kebenaran, kerajaan damai sukacita. Hiduplah dalam kebenaran. Surga itu nanti setelah kita mati. Pada waktu kita dibangkitkan, pada waktu Tuhan Yesus datang kedua kali, kita semua dibangkitkan dan kita diubahkan menjadi satu manusia yang baru Tuhan. Hidup dalam kerajaan yang baru bersama dengan Tuhan. Tapi kali ini bagaimana kita mempersiapkan hati kita untuk menikmati damai sukacita dalam kepenuhan oleh Tuhan setelah kita mati. Nah kita harus hidup saat ini Tuhan dalam kebenaran. Supaya kalau Tuhan sudah panggil kita ya kita nggak tahu kapan Tuhan panggil kita. Kita sudah siap, kita sudah hidup dalam kebenaran. Kita sudah menjadi berkat bagi orang lain. Kita sudah menjadi hidup yang berguna bagi orang lain. Itu Matius Roma 14 19 dikatakan berguna bagi kita, saudara. Bagaimana hidup ini menjadi berkat. Kita menikmati kerajaan surga di bumi selama kita hidup. Menikmati kerajaan Allah, kerajaan kebenaran, kerajaan damai dan sukacita. Bertobatlah karena kerajaan surga itu dekat. Kembalilah pada jalan yang benar supaya kerajaan surga, kerajaan damai sukacita itu kita nikmati dalam hidup ini. Karena untuk menikmati damai itu awalnya itu dari pertobatan. Kalau kita nggak bertobat itu kita selalu dikejar-kejar oleh rasa takut, rasa khawatir dan sebagainya. Tapi kalau kita sudah bertobat, sudah
Kita sudah menyerahkan hidup kita ini dalam tangan Tuhan, dalam kasih Tuhan. Ada damai sukacita tuh. Banyak kali sudah hal yang tidak menyenangkan itu kita alami dalam hidup ini. Kita berdoa, Tuhan tuntun aku dalam kebenaran-Mu. Di tengah perjalanan saya berangkat dari mobil, pas ada motor, katanya ada orang nyalip di jalan, saya mangkol, saya marah. Itu bisa terjadi. Ada banyak hal yang dalam hidup ini yang menghambat ya jalan iman kita. Saya mengatakan sudah, ketenangan dalam kesulitan itu yang menghambat untuk kesulitan berikutnya. Ya, saya ulangi sudah. Ketenangan dalam kesulitan itu akan menghambat datangnya kesulitan berikutnya. Saudara, kalau kita mengalami kesulitan, mengalami persoalan, kita tidak tenang, Tuhan, itu akan timbul masalah yang banyak akan timbul lagi, sudah. Kita juga belajar ya, untuk kita tenang. Ada pujian tuh katakan begini, tenanglah kini hatiku, Tuhan memimpin langkahku. Hiduplah tenang, hiduplah damai, saudara. Hiduplah dalam kebenaran, maka dalam sukacita Roh Kudus itu kita akan nikmati, itu saja, saudara. Berulang-ulang dengan semua orang saya katakan bahwa kita semua punya persoalan, punya masalah. Saya pegang firman Tuhan, bahwa persoalan-persoalan yang kita hadapi itu Tuhan tidak melebihi kekuatan kita, kemampuan kita. Karena pada waktu kita mengalami persoalan, Tuhan akan memberikan kita jalan keluar terbaik. Itu rancangannya. Mungkin hal itu tidak menyenangkan bagi kita tuh. Oh, saya sudah ikut Tuhan, saya sudah melayani, sudah segala macam. Pada masalah begini ini apa? Oh Tuhan. Mari saudara, kita buka hati kita ya, untuk kita dituntun oleh Roh Kudus. Roh Kudus itu bekerja dalam kehidupan kita. Supaya kita menikmati damai sukacita dalam kehidupan ini Tuhan. Kita mengakui segala kelemahan kita, keraguan kita kan janji Tuhan, ketidakpercayaan kita yang menghambat untuk kita menikmati damai sukacita. Ya. Kita buka hati ya, sehingga Roh Kudus bekerja dalam kehidupan ini. Nah, Yohanes sudah kita baca bersama ya, Yohanes 14 ayat 27 ya. Saya bacakan untuk kita. Yohanes 14. Nah, ya. Kitab Yohanes 14 ayat 17. Saya baca ya, Pak. Ya, silakan, Pak. Nah, mulai 15, Pak. Oke, alright. Yohanes 14 ayat 15. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Wow, keren ya. If you love me, you have to follow my commandment. Nah, ini yang sering saya sampaikan kan. If you love me, you have to follow my commandment. Ini ya. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. 17. Yaitu roh kebenaran, dunia tidak dapat menerima dia, sebab dunia tidak melihat dia dan tidak mengenal dia. Tetapi kamu mengenal dia, sebab ia menyertai kamu dan akan diam di dalam kamu. Amin. 18, panggil 18. 18. Aku tidak akan meninggalkan kamu sebagai yatim piatu. Aku akan datang kembali kepadamu. Ya, oke, ini keren tuh, ya. Mantap. Ya. Ini ya. Ya, katakan apa? Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Ya. Dan apa? Dia akan memberikan kita penolong, saudara. Yang memampukan kita
untuk menghadapi segala persoalan hidup kita. Jadi saya katakan tadi, kita mengawali hidup kita pagi dan buka hati Tuhan. Nah, pujian katakan, ku buka hati, jamahan Tuhan. Banyak kali kita berdoa begini, kita minta semua. Boleh aja, kita. Tapi kita tidak membuka hati untuk Tuhan bekerja dalam kehidupan kami. Ya, kita maunya kita semua aja ya. Janji Tuhan untuk kita pagi hari ini, ya. Saya katakan tadi kalau kembali dalam firman Tuhan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Ya, pertobatan kita sudah tahu dengar tadi. Ya. Berbalik 180 derajat, mengikuti Tuhan, mengikuti perintahnya. Dan selama kita jalan itu, Tuhan katakan, aku tidak akan meninggalkan kamu. Ini janji Tuhan dah. Katakanlah kita punya anak saja. Kita bilang, anak, oh, saya tidak akan tinggalkan kamu, saya akan menjaga kamu. Bapak di dunia aja sudah begitu. Apalagi Bapak di surga yang beri kita kehidupan. Apakah kita masih ragu pimpinan Tuhan itu menjadi masalah untuk kita? Ya. Itu firman Tuhan yang saya sampaikan untuk kita saat ini. Ya. Kalau kita meraih masalah dalam kehidupan ini, saya katakan juga bahwa ketenangan itu saudara, ya, ketenangan dalam kesulitan, ya, itu menghambat datangnya kesulitan yang lain. Kira kalau kita tenang dalam masalah ini, itu berdoa Tuhan beri aku jalan keluar terbaik. Tapi kalau kita tidak tenang pada waktu kita menghadapi masalah, wah bagaimana ini, timbul masalah bertubi-tubi Tuhan. Kita tidak bisa tenang. Bahkan mungkin sikap kita itu aneh-aneh, melanggar perintah Tuhan. Iya, bisa. Dan saya selalu ingat dalam situasi apapun juga. Lian tadi kata, tenanglah kini hatiku, Tuhan menjaga. Amin. Langsung memberkati kita semua. Saya kembalikan Pak Joko. Kita sekarang mulai bincang-bincang kita ya. Silakan Bapak Ibu ada yang merespon apa yang disampaikan oleh Pak Karel, baik berupa pertanyaan. Doa dulu Pak Joko. Pak Joko. Nah, doa ya. dulu ya. Baik, doa dulu Pak. Doa dulu, oke. Ya. Bapak di surga kami mengucap syukur bahwa firman-Mu menegur dengan keras bagi kami. Untuk yang bertobat dan kerajaan Allah sudah dekat. Kami sadar Tuhan bahwa dalam kehidupan ini banyak tantangan, banyak persoalan, banyak hambatan yang kami hadapi Tuhan, yang menggoncangkan iman kami Tuhan. Mungkin itu karena kesalahan kami sendiri, atau mungkin karena orang lain. Saya mau belajar Tuhan firman. Saya mau tinggal tenang dalam hadirat-Mu. Saya mau tinggal berjalan dalam kebenaran-Mu Tuhan. Supaya kami menikmati damai sukacita oleh Roh Kudus. Dan kami menantikan tuntunan Tuhan, janji-Mu Tuhan, bahwa Engkau Bapa yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami berjalan sendiri. Dan buka hati Tuhan, Roh Kudus bekerja dalam kehidupan kami. Kami memperkatakan iman. Kuatkan dan teguhkanlah hatiku, untuk kami tetap berjalan bersama Engkau Tuhan. Menjalani kehidupan ini, bersungguh-sungguh kami menikmati damai sukacita-Mu Bapak. Terima kasih Tuhan, berkat-Mu melimpah bagi kami semua, berkat-berkat untuk rohani, juga berkat-berkat untuk jasmani. Dalam nama Yesus kami terima damai sukacita-Mu hari ini dan selamanya. Haleluya.
Amin. Baik. Baik, Bapak Ibu, mari kita mulai bincang-bincang kita dan silakan Bapak Ibu yang akan merespon apa yang disampaikan oleh Pak Karel kali ini, baik itu pertanyaan maupun sharing. Saya silakan. Ya, Saya mau bertanya dulu, Pak. Oh, silakan. Silakan, Pak. Mau bertanya dulu, biar nanti Pak Andri kan baru saya dapat yang hilang, jadi Pak Andri belakangan. Ini supaya pertanyaannya makin enak, maka pertanyaannya diskusinya enak nanti, Pak. Apa itu buah pertobatan? Nah, itu dulu. Bapak kasih tahu dulu sama kita buah pertobatan itu apa sih? Silakan Pak Karel. Buah pertobatan. Buah itu hasil, ya. Hasil daripada pertobatan kita. Ya. Nah, kita bertobat itu untuk apa sebenarnya? Ya. Nah, Tuhan katakan bahwa bertobatlah kamu. Ya. Buah hasil, ya. Hasil daripada pertobatan kita itu apa? Itu damai dan sukacita. Ya. Karena kita sudah kembali pada jalan yang salah, kembali kita menuntun, mengikuti jalannya Tuhan. Jadi bagi saya, ya, menurut saya itu buah pertobatan, ya. Apabila kita bisa menikmati damai sukacita dalam kehidupan ini. Dan damai sukacita itu banyak hal yang tersirat di dalamnya. Apakah semudah itu? Tidak. Tapi itu kita butuh Roh Kudus untuk menuntun kita berjalan bersama Tuhan, sehingga buah pertobatan damai sukacita itu menjadi bagian kita selama kita hidup. Saya kira sementara itu mungkin ada teman-teman yang lain bisa tambahkan atau mungkin koreksi dari Pak Dokter. Silakan. Enggak, saya terima kasih. Cuman bertanya dulu buah pertobatan itu apa? Karena kan ada buah apel, kira-kira gitu, ada buah jeruk. Nah, selanjutnya Pak Andri. Nah, begitu. Saya hanya ingin tahu dulu buah pertobatan ini masuk Pak Karel ini apa, sehingga nanti ketika kita diskusi, ya berbincang-bincang, kita sedang ngomongin buah pertobatan. Kan kalau buah apel kan kita tahu, oh apel jenisnya banyak. Ada apel yang membuat kita merasa enak, tapi ada yang membuat apel yang bisa membuat kita menderita. Apa itu, Pak? Ya, di daerah Jawa Timur, apel Malang. Makanya saya nggak mau makan apel Malang gitu ya. Nanti saya bisa jadi Malang. Ya. Silakan Pak Andri. Gitu ya. Apel Malang itu enak, Pak. Burusin ke apel Malang enak katanya, apel Batu itu. Boleh saya tambahkan? Boleh. Bahwa di dalam 3 ayat 4, di situ dikatakan, jadi hasilkanlah buah-buah sesuai dengan pertobatan. Jadi kalau kita sudah bertobat, kita harus mengeluarkan buah-buah pertobatan itu. Jadi buah-buah pertobatan seperti kasih, damai sejahtera, sukacita, gitu. Dan janganlah berpikir dalam hatimu, Abraham adalah bapa kami, karena aku berkata kepadamu, Allah dapat menjadikan anak-anak bagi Abraham dari batu-batu ini. Jadi kita harus menghasilkan buah pertobatan dari pertobatan kita. Tidak buah-buah secara duniawi, buah-buah secara rohani. Yaitu kita bilang kita sudah bertobat. Ya Pak Andre ya, kita bilang sudah bertobat. Saya juga masih belum memenuhi janji saya untuk podcast di Pak Andre. Nanti kapan-kapan saya akan saya ya Pak Andre. Nah itulah pertobatan itu harus mengeluarkan buah-buah, ya itu dapat dilihat oleh orang lain bahwa kita benar-benar adalah anak-anak Allah yang Tuhan dari hambanya, bahwa kita harus memastikan pilihan hidup kita, untuk meraih
keberhasilan dengan ucapan syukur. Jadi mungkin saat ini kita sudah masih menghadapi persoalan-persoalan kehidupan, tetapi jangan kita mengarahkan atau berpikir tentang persoalan-persoalan kehidupan ini, tetapi kita terus mengarahkan kepada Tuhan dan kita percaya, kita menantikan janji Tuhan, karena Tuhan itu tidak pernah ingkar janji dan Tuhan itu selalu memberikan apa yang terbaik bagi anak-anaknya, karena kita adalah anak-anak Tuhan, adalah hamba-hamba Tuhan, adalah sahabat-sahabat Tuhan, di mana Tuhan tidak meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan akan selalu menuntun kita dan memberikan arahan kepada kita. Jadi hasilkanlah buah-buah pertobatan itu supaya dunia melihat bahwa Kristus ada di dalam diri kita. Demikian Pak Dokter dan juga Pak Andre. Nanti saya daftar ya Pak Andre. Makasih Bu Melana, Pak Dokter. Ya, Masih ada lagi yang lain? saya mau ngomong bisa nggak Pak? Silakan Ibu Rusti. Iya, memang kalau tentang buah-buah pertobatan memang bagus ya Pak ya. Tapinya Pak, yang terpenting nomor satu itu adalah kita jaga mulut, jaga lidah Pak. Nah itu kan lidah itu berbisa Pak, seperti ular itu berbisa. Jadi kita harus jaga lidah, jangan sampai lidah kita ini menjulur kemana-mana, takut Pak gitu. Ya udah itu aja Pak. Makasih Tuhan berkati. Ya, terima kasih. Baik. Jaga lidah itu saya komen dulu Pak Joko. Iya. Kita selalu jaga lidah, kalau lidah kita nggak kita keluarkan kan di dalam mulut. Kalau keluar terus kan capek. Baik Bapak Ibu, sebelum kita lanjutkan untuk yang lain, Ya. Inang Teti mau komen? Mendengar dulu Pak, soalnya terlambat. Iya Pak. Jadi Shalom semuanya. Di dalam pertobatan. Saya Pak Joko. Saya kalau kasih. Silakan Inang. Tadi yang Pak Saud mintakan ya buah pertobatan ya. Buah pertobatan seperti apa kata Pak Saud ya. Menurut aku buah pertobatan ini seperti contohnya ya. Kita bisa berbagi dengan sesama. Itu contoh buah pertobatan. Kita akan lebih peka terhadap kebutuhan orang lain dan bisa berbagi dengan mereka yang membutuhkan, contoh kecilnya. Kedua, mengasihi musuh dalam arti pertobatan sejati itu kita bisa memberikan pengampunan dan kasih kepada orang yang menyakiti kita. Misalnya kita digosipin, kita tidak berusaha membalas tapi mendoakan, contohnya. Terus kalau menghasilkan buah roh itu ya Galatia 5 ayat 22 sampai 23 ya. Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan dan pengasahan diri. Itu adalah contoh buah roh. Ketiga, keempat, pertobatan, ya berusaha menghindari dosa. Aktif melakukan perbuatan baik menurut kehendak Tuhan. Itu aja komen saya Pak Joko, terima kasih. Ya. Terima kasih Inang. Kelihatannya lengkap ini punya Inang ini. Tapi memang kalau boleh saya merumuskan, sebenarnya pertobatan itu adalah perubahan karakter. Dan proses perubahan karakter yang dituntut oleh Alkitab adalah kita menanggalkan manusia lama. Manusia lama kita itu identik dengan dosa-dosa yang sedang kita perjuangkan untuk lepas. Ini setiap orang yang sudah mengaku percaya Yesus, dia mulai dibaptis, itu adalah simbol atau lambang bahwa dia terima Yesus dan bertobat. Kalau dikatakan pertobatan tidak berarti bahwa terima Yesus terus dia selamat, tidak. Tapi kita harus mengerjakan keselamatan kita dengan takut dan gentar, yaitu dengan
menanggalkan semua dosa-dosa yang lama, manusia lama kita. Dalam istilah yang sederhana, di Alkitab itu dikatakan sebagai kedagingan kita. Kedagingan itu apa? Banyak di Alkitab. Di antaranya yang berpasangan dengan apa yang kemudian menjadi buah dari pertobatan, perubahan karakter kita, yaitu menjadi manusia baru, adalah di Galatia 5 tadi yang sudah disinggung oleh Inang Roslinda, bahwa manusia lama kita adalah kedagingan kita, seperti yang ada di dalam Galatia 5 ayat 19-21. Dan produk dari kita ketika kita sudah menanggalkan manusia lama, kita akan menjadi manusia baru setelah kita memiliki buah-buah roh. Buah roh, satu buah, yaitu asalnya Roh Kudus, tetapi dia memiliki 9 rasa. Tadi sudah disebut, yaitu di Galatia 5 ayat 22-23. Mulai dari sukacita, damai sejahtera, sampai yang terakhir adalah pengendalian diri. Jika kita mampu menjadi manusia baru, maka karakter-karakter inilah yang menjadi ciri manusia baru kita. Tetapi manusia baru ini untuk dipersiapkan lahir baru. Menjadi manusia baru dalam pengertian manusia ilahi. Itu saja nanti Pak Dr. Saud yang melengkapi. Baik, mungkin ada pertanyaan yang lain? Pak Andre tuh, Raisen. Ya. Andre. Ya, silakan Pak Andre. Oke, terima kasih Pak Karel atas firman yang di-sharingkan kepada kita ya. Bukan kita semua sering dengar lah ya, Matius 4:17 ya. Ya, karena itu apa? Karena ini adalah panggilan pertama Yesus dalam pelayanannya. Itu panggilan pertama Yesus dalam pelayanannya. Dan sangat penting, kata bertobatlah kan, apa artinya itu? Pasti bertobat. Ya, artinya adalah perubahan cara berpikir ya. Berbalik dari dosa dan hidup dalam kehendak Allah. Nah, inilah pentingnya ya. Makna buah pertobatan ya, itu ya hasilnya nyata atau bukti hidup seorang yang telah bertobat dengan sungguh-sungguh. Pertobatan sejati bukan hanya perasaan sedih karena dosa, tapi juga perubahan hidup yang terlihat ya. Artinya apa? Artinya perubahan sikap dan perilaku dari hidup dalam dosa kepada hidup yang apa? Menyenangkan hati Tuhan. Nah, ini penting ya. Hidup dalam kebenaran dan kasih. Bertobat artinya membuang gaya hidup yang lama dan mengenakan karakter. Sudah singgung oleh Pak Joko ya. Mengenakan karakter Kristus ya, Kolose 3 ya. Nah, disinilah perlunya apa? Perlunya relasi untuk apa? Untuk taat kepada firman Tuhan ya. Karena pertobatan sejati itu selalu diikuti dengan apa? Kerinduan untuk lebih mengenal Tuhan dan taat kepada perintah-perintahnya. Nah, ini ya. Disinilah pentingnya apa? Pertobatan itu tidak hanya seminggu sekali, gitu, sebulan sekali, bahkan mungkin setahun sekali. Ya, Natal Paskah tok. Ya. Pertobatan itu setiap hari, saben hari. Ya. Contohnya apa perbuatannya itu? Kan kita bicara realnya. Mengampuni orang lain walaupun pernah disakiti, pernah difitnah, pernah dijelek-jelekin. Ya, Lukas 6. Harus kita mengampuni. Tidak lagi hidup dalam kebohongan atau kemunafikan. Tidak hanya mendengar tapi melakukan kan? Tadi sebutkan tadi kan di Yohanes tadi apa?
If you love me, you have to follow my commandment. Jika engkau mengasihi aku, engkau harus menuruti perintah-perintahku. Jadi ada kerendahan hati di sini, bukan kesombongan rohani. Banyak orang yang kesombongan rohani, banyak nggak? Banyak. Mungkin nggak ngerasa. Tapi kok nggak di sini orangnya, orang di Afrika sana. Ya, kita harus terus memperbaiki kesalahan atau mungkin mungkin perbuatan kita bisa disalah mengerti, bisa, sangat bisa. Karena selalu ada celah ya, selalu ada celah. Jadi tetaplah berdamai dengan sesama. Dari komitmennya yang saya dapatkan dari ini, buah pertobatan ini. Jika saya sudah mendengar panggilan pertobatan dari Tuhan, maka saya harus menunjukkan buahnya. Bukan supaya diselamatkan, bukan. Tapi karena saya sudah diselamatkan. Jadi darah Kristus jangan sampai sia-sia tertumpah buat orang-orang yang biasa-biasa. Darah Kristus ditumpahkan untuk orang yang luar biasa. Supaya kita bisa menjadi alatnya. Yang orang-orang biasa tapi menjadi luar biasa. Ya, ini yang saya dapatkan dari firman yang disampaikan oleh Pak Karel. Terima kasih Pak Karel, Tuhan berkati. Terima kasih Pak Andre. Dan Pak Karel pukul berapa nanti anunya? Udah keluar, Pak. Oh, sudah keluar. Baik, karena Pak Karel sudah keluar, saya pikir kita beri kesempatan pada Pak Dokter untuk melengkapi. Saya persilakan. Ada pertanyaan dulu, Pak. Ada, silakan. Iya, Pak. Ya. Terima kasih, Pak. Selamat pagi semua. Tuhan memberkati ya, Pak. Saya bertanya, kalau Pak Dokter tadi tanya buah pertobatan. Kalau saya bertanya yang pertama, Pak. Yang tadi sudah disampaikan banyak tentang pertobat atau pertobatlah itu apa, seperti Pak Markus tadi ya. Jadi kalau menurut saya memang pada intinya ada satu perubahan ya, perubahan tindakan ya, perbuatan untuk berubah, berbalik dalam perjalanan hidup ya. Seorang dari tadi itu yang hidup lama itu menjadi hidup baru itu. Jadi mengajak orang untuk mengubah cara berpikir, cara bertindak ya, untuk meninggalkan dosa dan kembali kepada Allah. Tadi sampaikan bagaimana banyak hal seperti jamu ya, jamu menjaga mulut, jahat menjaga hati ya. Jaran menjaga kesempurnaan ya. Nah, yang saya mau tanyakan itu begini, Pak. Kan kalau kita mengamati Matius 4 ayat 12 ini kan, bertobatlah sebab kerajaan surga sudah dekat. Jadi artinya ada satu sasaran bahwa kerajaan surga yang menjadi tujuan itu, maka kita harus bertobat. Nah, pertanyaannya itu pertama, gitu. Kita kan sering membaca itu, Pak, kerajaan surga dan kerajaan Allah. Nah, itu perlu dijelaskan, Pak Joko, mungkin tambahan pertanyaan saya itu. Kerajaan surga itu apa? Kemudian kerajaan Allah itu apa? Kemudian kedua, itu kerajaan Allah secara fisik atau secara rohani itu apa? Itu perlu dijelaskan. Jangan sampai karena ketidaktahuan sasaran kita apa itu masuk dalam kerajaan surga sehingga tidak banyak asumsi yang muncul gitu. Bisa mengatakan jaga hati, ada yang mengatakan yang itu yang ini. Maka kepastian di dalam Matius 4:17 ini yang perlu kita jelaskan tentang kerajaan surga itu
dan kerajaan Allah itu bedanya apa? Yang saya ulang pertanyaan saya. Kemudian secara fisik atau secara rohani itu bagaimana kerajaan surga, kerajaan Allah dimaksud itu, Pak. Itu yang perlu kita jelaskan. Ya. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Pak Bambang. Jadi intinya jangan kita sampai salah. Kita mau menuju kerajaan surga, kesasar ke dalam kerajaan Allah, kan begitu ya Pak? Atau sebaliknya, atau sebaliknya kita mau ke kerajaan Allah, ternyata kita kesasar ke dalam kerajaan surga. Nanti Pak, Kesasarnya itu karena kita tidak tahu jalannya dan bagaimana cara kita menuju ke situ gitu, Pak. Iya, padahal di Alkitab ada semua itu. Ya, makanya sekarang kita minta Pak Dr. Saud untuk menjawab sekaligus menjelaskan dan melengkapi apa yang Pak Karel sampaikan tadi. Silakan Pak Dr. Ini temanya bagus, gitu kan? Pembicaranya sudah pergi, lalu pertanyaannya Pak Daniel, gitu ya, meluas, gitu ya, meluas. Nah, gitu. Sebentar, supaya nggak mati dicas dulu ya. Puji Tuhan. Salam Pak Daniel. Jadi saya nggak lihat muncul terakhir. Jadi gini, dibawa dari Matius 4 ayat 17 gitu ya. Tapi fokusnya itu ke pertobatan. Jadi kita harus membatasi memang. Jadi pembicara kan membatasi temanya itu buah pertobatan gitu ya. Sedangkan natsnya Matius 4 ayat 17 ada dua hal. Bertobatlah ya, sebab kerajaan Allah sudah dekat. Jadi kan dua ya. Nah, si pembicara kita hari ini tidak menyampaikan tentang kerajaan Allah, sehingga pertanyaan dari Pak Daniel, nanti Pak Daniel itu membawa topik itu sendiri, diminta Pak Joko. Gitu ya. Supaya karena apa gitu ya, karena memang si pembicara kan membawa temanya itu, jadi kita tidak bisa lebar ke sana walaupun kita tahu, tapi bukan itu intinya dulu ya, tapi buah pertobatan. Karena dari tadi saya mendengar ketika kita tanya buah pertobatan itu udah berusaha untuk menjawabnya, sudah berusaha, saya dengar sebenarnya juga sudah disentuh tetapi tidak dikonek. Karena apa? Karena mengikuti pelajaran-pelajaran jadul, kita bilang. Jadul itu zaman dulu kala, ya, zaman-zaman gereja-gereja mula-mula. Tapi pertobatan itu kan di zaman sekarang ini terus berjalan maju. Jadi kalau ditanya buah pertobatan apa, kan sudah jelas gitu ya. Bertobat itu, saya berikan ilustrasi dulu. Di orang bertobat kita suruh untuk siapa? Bertobatlah. Tuhan bilang untuk siapa? Gitu ya. Untuk orang-orang yang berdosa. Gitu. Jadi nggak mungkin saudara menyuruh orang bertobat kalau dia orang benar, ya, dia baik. Gitu. Jadi dia disampaikan itu untuk orang yang berdosa. Gitu. Jadi buah pertobatan itu sebenarnya itu adalah perbuatan daging, Bapak Ibu. Ya. Untuk orang-orang yang perbuatan daging di Galatia 5 gitu ya. Rasul Paulus ini lebih tahu menjelaskannya, cuman saudara terjebak dengan tema tematis teologi. Jadi saya kalau ditanya, Pak, buah pertobatan apa, Pak? Loh, masa nggak tahu buah pertobatan apa? Tadi Ibu Rosdiana udah, cuman karena takut menjawab, buah pertobatan itu adalah buah roh. Kok bingung saya bilang. Buah pertobatan itu buah roh. Kemanapun Anda bawa buah pertobatan apa, pasti menyentuh buah roh. Nah, jadi kalau ditanya buah pertobatan apa, Pak? Buah roh. Udah jelas. Gitu. Gitu saya bilang. Anda yang tadinya tidak punya kasih, karena kelakuan-kelakuan Anda, sekarang Anda punya kasih. Nah, Anda tadinya yang pelit, murah hati. Coba aja. Pasti larinya ke situ. Itu dulu simpelnya. Ya, jadi kalau kita bilang pertobatan itu artinya metanoia berbalik 180, orang bingung gitu Pak. Itu untuk sekolah-sekolah teologi aja di pemuritan. Tetapi dalam prakteknya buah pertobatan itu buah roh. Mau kita bilang apa? Misalnya, kembali lagi, tadi Anda berdosa kan? Iya. Sekarang Anda mau bertobat kan?
Tunjukkan supaya Anda nggak berbuat dosa lagi. Nah, bisa. Itu pasti ke buah roh. Makanya Rasul Paulus itu canggih banget. Yang disebut dengan buah pertobatan adalah Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Itu sebenarnya buah pertobatan. Jadi dilihat, dia bilang gini, perbuatan daging ini dosa katanya, ya. Ini. Nah, diperingatkan kalau kamu melakukan itu kamu nggak akan masuk dalam kerajaan surga. Buah roh. Nah, inilah buah pertobatan. Gitu. Itu simpelnya seperti itu, Bapak Ibu. Nah, sekarang maka timbul pertanyaan yang paling menarik. Gitu ya, karena kerajaan surga itu tidak ada orang-orang yang tidak bertobat tuh nggak boleh masuk ke sana, Pak. Ya, jadi di dalam kerajaan surga itu hanya orang yang bertobat yang bisa masuk, sehingga kita nggak heran bahwa yang di sebelah kanan Tuhan Yesus pun masuk ke sana karena dia bertobat di situ. Ya, kan Tuhan tahu hatinya, bukan karena ucapannya aja. Yesus bisa lihat hati. Nggak bisa tertipu Tuhan Yesus lihat hati sebelah kiri, ini orangnya nggak ada kesadarannya, padahal sudah dihukum begitu kan, darah udah menetes di kaki, di tangan, disalibkan, nggak ada juga. Yang sebelah kanan hatinya ada penyesalan dan lain-lain, ya, mendoakan orang lain, saudara keluarganya, penyesalan. Tuhan lihat saat ini juga engkau bersama-sama aku di Firdaus. Ada buah pertobatan, penyesalan yang utuh, tapi dia nggak punya kesempatan untuk hidup gitu. Nah, tetapi dia utarakan dengan hatinya, gitu ya, keluarganya dan lain-lain. Nah, ini yang kita harus tahu. Buah pertobatan itu adalah buah roh. Saudara boleh tes. Nah, kalau saya dulu, Rasul Paulus bilang di Efesus, ya, saya dulu mencuri, Pak. Sekarang nggak mencuri lagi. Iya, itu buah roh. Pasti lihat aja di situ. Itu artinya apa, Pak? Dia penguasaan dirinya ada. Ya, dia udah menguasai dirinya, nggak mau lagi. Terus akhirnya dia bekerja, itu udah ada di dalamnya. Itu buah roh, pasti menyentuh buah roh. Gak ada buah pertobatan tanpa menyentuh buah roh. Sehingga kita bilang, buah pertobatan adalah buah roh. Nah, di mana jagonya Rasul Paulus? Orang yang berbuat dosa, dia bilang perbuatan daging, Bapak Ibu. Itu di Galatia 5 ayat 16 dan 17. Gitu ya. Lalu orang yang bertobat itu hidup oleh roh. Ini bertentangan katanya. Nah, orang yang hidup dalam roh ini bertentangan. Kita disuruh pilih supaya kita bisa menghasilkan buah pertobatan. Selalu dengan roh dia bilang. Ini daging, ini hidup oleh roh. Di Galatia 8 juga gitu, di Roma 8. Orang yang hidup menurut daging memikirkan hal yang daging. Galatia 5 ayat 19-21. Orang yang hidup oleh roh memikirkan hal-hal yang dari roh. Galatia 5 ayat 22 dan 23. Sekarang putuskan, Anda mau yang mana? Nah, itu sebabnya Roma 8 ayat 13 dikatakan, aku matikan perbuatan daging. Baru dia bertobat. Jadi ketika seseorang mematikan perbuatannya daging dengan roh, artinya saya pilih, Pak, hidup oleh roh. Gitu. Saya tidak mau lagi begitu. Saya maunya begini. Nah, kalau kamu hidup oleh roh, maka hendaklah kamu dipimpin oleh roh. Lakukan keputusan kamu tadi. Nah, itu dia. Jadi ketika dia mengambil keputusan untuk melakukan gitu ya, hal-hal yang dari roh, yaitu kasih, damai, sukacita, kesabaran, macam-macam dibuat itu, itulah yang namanya buah pertobatan. Dia sudah beda sekarang. Istilahnya manusia baru gitu ya. Itu simpelnya sebenarnya sesederhana itu saja. Baru nanti saya sebenarnya ingin mendengar apa langkah-langkah untuk menghasilkan buah pertobatan. Maaf Bapak Ibu, saya belum pernah dengar di Kepas atau di Zoom lain bicara tentang buah pertobatan, kecuali mereka yang sudah saya tahu telah menerima arahan dari Star Mission ya. Mereka tahu buah pertobatan ini begini caranya. Langkah pertama harus ini, langkah kedua ini, langkah ketiga ini. Saya sengaja bilang ini nggak ngasih tahu karena pembicaranya sudah tidak ada gitu ya. Nah, bagaimana kita menghasilkan buah pertobatan? Itu yang penting sebenarnya di tema ini. Tapi kalau misalnya menyampaikan buah pertobatan, bertobatlah begini-begini, terus kita ceritakan begini begitu, nah tadi Pak, buah pertobatan itu apa sih Pak?
Nah, itu. Lalu bagaimana menghasilkan buah pertobatan dalam hidup saya? Itu yang penting. Lalu ketiga pertanyaannya, sudahkah kita menghasilkan buah pertobatan? Ya kalau sudah, kita disukai orang. Nah itu jemaat yang mula-mula kenapa mereka disukai, kan karena buah pertobatan terlihat. Nah buah pertobatan itu buah roh. Mereka penuh kasih, mereka sabar, mereka murah hati. Itu yang mereka lakukan di dalam rumahnya, di luar rumahnya, sehingga disukai. Simple gitu aja Bapak Ibu. Saya nggak mau perpanjang karena memang ini topik tersendiri. Gitu ya. Dari saya itu untuk menjelaskannya. Karena saya menantang ya, istilah menantang gitu, menantang saudara dan saya di Gepas ini. Siapa yang mau menjadi pembicara bagaimana atau cara menghasilkan buah pertobatan? Itu baru keren, Pak. Jadi kita tahu orang ini benar bertobat atau tidak. Saya bahkan berani bilang begini, ya baik kita yang ada di sini maupun di luar sana, hamba Tuhan sekalipun, kalau dia tidak tahu cara menghasilkan buah pertobatan, saya yakin dia belum bertobat, sekalipun dia pendeta. Ya dia aja nggak tahu caranya. Kira-kira kan begitu. Dia aja nggak tahu caranya. Terus kayak mana dia bertobat? Nah, pasti enggak. Kalau teorinya ke sana kemari mutar-mutar, ini orang nggak bertobat, ini dia kutip-kutip ayat, tapi dia nggak ngerti ayat itu dikaitkan kemana, langkah pertama apa. Nah sebagai contoh misalnya, Tuhan bilang, bertobatlah kerajaan sudah dekat. Apakah Yesus berhenti di situ? Dengan kata-katanya, tidak. Dalam Lukas 5 ayat 32 dia bilang gini, aku bukan mencari orang benar, aku cari orang berdosa, supaya mereka bertobat. Jadi pertobatan itu hanya ada di dalam Kristus, Bapak Ibu. Yes, amin. Tanpa ada Kristus, tanpa dia menerima Kristus, nggak akan ada pertobatan. Di agama lain itu tidak ada tuh. Mereka bukan bertobat, Bapak Ibu. Karena ditanya kenapa? Karena Yesus satu-satunya jalan kebenaran. Nah, kebenaran itu bukan benar-benar hidup, jalan hidup, ya, sampai kepada Bapa. Karena pertobatan itu arahnya nanti masuk kerajaan surga. Sebelum masuk kerajaan surga, pertobatan itu menghantar kita, gitu ya, menampilkan kerajaan surga di muka bumi ini. Nah, misalnya contohnya mana? Tuhan Yesus bilang, ketika aku mengusir setan dengan mujizat-mujizat yang dia lakukan semua, itu berarti kerajaan Tuhan sudah datang. Nah, begitu. Jadi di dalam diri kita juga akan terlihat kerajaan surga ketika buah pertobatan itu ada dalam diri kita. Orang sampai kaget, kok dia bisa begitu ya sekarang. Ya dulu pelit banget, murah hati. Aduh, sabar banget dia. Itu kerajaan surga datang karena memang begitu. Di kerajaan surga itu makanya Rasul Paulus berani bilang Roma 14 ayat 17, kerajaan surga itu atau kerajaan Tuhan itu bukan masalah makanan minuman, tapi masalah kebenaran loh. Damai sejahtera dan sukacita oleh roh. Jadi oleh roh tetap, Pak. Itu Rasul Paulus jagonya gitu. Karena tadi sudah disinggung di ayatnya, apalagi Pak Andre sangat setuju kalimat Yohanes 14:15 ya. Ya. Kalau kamu mengasihi aku, kamu akan melakukan perintahku. Nah, itu kan bicara pertobatan. Yang tadinya dia tidak mengasihi, berarti melanggar dosa 1 Yohanes 3 ayat 4. Mengasihi melakukan firman. Tetapi Tuhan tahu keterbatasan manusia. Makanya dia berikan, selain penebusan dosa, penyucian manusia dari dosa, di dalam Kristus melalui pengorbanan, kematian dan kebangkitannya, Roh Kudus perlu datang untuk menolong, menyertai. Jadi Roh Kudus ini nanti menginsapkan, mengajarkan. Nah itu sebuah proses menuju pertobatan, Bapak Ibu. Jadi buah pertobatan adalah buah roh. Banyak orang nggak mengerti itu, Pak. Gitu. Makanya dari tadi nggak ada yang berani tegas mengatakan apa itu buah pertobatan. Udah disebut sih, misalnya buah roh ini, tapi kayaknya nggak dikaitkan, nggak berani dengan tegas. Buah pertobatan itu buah roh. Karena apa? Seseorang nggak akan bertobat kalau nggak ada pertolongan dari Roh Kudus setelah dia terima Yesus. Gitu. Setelah diampuni dosanya, dia butuh pertolongan. Gitu, diajar. Makanya untuk menghasilkan buah pertobatan juga ada firman. Gitu ya, itu doa Tuhan Yesus supaya dikuduskan. Dikuduskan kan berubah. Dikuduskan melalui pengorbanan Tuhan Yesus, lalu dikuduskan dalam perbuatan setelah di dalam Kristus, itu maksudnya. Gitu. Makanya orang kadang nggak ngerti yang dikatakan kerjakanlah keselamatanmu gitu ya, kudus hiduplah, jadilah kudus, padahal kan kita udah dikuduskan. Mereka bilang Ibrani 10 ayat 10 satu kali. Tapi kenapa Petrus bilang dalam 1 Petrus 1 ayat 14, kuduslah kamu sebab aku kudus? Loh kan udah dikuduskan oleh Yesus. Yang maksudnya setelah kita dikuduskan, menjaga hidup di dalam kekudusan itu. Nah, kira-kira begitu, tetap kudus.
Kudus, tidak mencemarkan pakaian hidup kita, atau hidup dalam pertobatan, kita perlu mengerjakannya. Nah, Rasul Paulus membilang itu di dalam 2 Korintus 4 ayat 10 dan 11. Kami senantiasa membawa kematian Kristus dalam hidup kami, supaya kehidupan Yesus itu juga nyata. Artinya kematian terhadap dosa, hidup untuk Tuhan. Sehingga saya berani bilang Rasul Paulus itu tidak berbuat dosa lagi setelah di dalam Kristus. Dulunya dia gitu. Yohanes juga begitu ya. Rasul Yohanes juga tidak berbuat dosa lagi setelah dia di dalam Kristus. Karena dia berani mencatat, menulisnya di dalam 1 Yohanes 3 ayat 1 sampai 9. Dia bilang orang yang di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi. Berarti dia hidup dalam pertobatan. Itu Rasul. Terus Petrus malah lebih jago lagi, dia mengatakan dalam 2 Petrus 1 gitu ya. Tidak berbuat dosa lagi, malah berbuat kebajikan. Kalau nggak berbuat kebajikan, kamu buta dan picik. Nah, kalau berbuat kebajikan dan semakin besar, semakin meningkat, kamu akan dibuat mengenal Tuhan dan pasti masuk surga, diberikan hak penuh. Itu jagonya dia. Jadi 3 tokoh Rasul ini udah berbicara, orang yang di dalam Kristus tidak berbuat dosa lagi, Bapak Ibu. Kalau ditanya kenapa? Karena ada caranya. Selain ada cara, ada penolong. Oh, keren banget Bapak Ibu. Sudah tahu caranya, ada lagi penolong. Kan enak gitu loh. Saya suka bilang gitu. Nggak usah takut. Kamu udah bisa berenang, bisa. Gitu ya. Berenang aja. Nggak usah takut. Kan ada penjaga pantai. Ya, udah jago lagi kamu. Ada alatnya lagi, alat pelampung dalam diri kamu. Ngapain takut? Nanti kalau dia ada dilihat bahaya, penjaga pantai plit gitu. Jangan ke sana. Nah, kalau saudara kelelep karena ada ombak, penolong itu datang. Ya. Penjaga pantai datang melompat, dia menolong, jago banget. Nah, Roh Kudus itu luar biasa lah, dia kan Tuhan, dia siap menolong gitu ya. Lalu ketika saudara misalnya mengalami kok susah Pak hidup saya setelah saya bertobat, Tuhan hibur, maka dia akan menghibur, sabar gitu ya. Ujian terhadap imanmu ini kata Rasul Petrus ya, untuk menguji imanmu itu lebih daripada emas, supaya engkau mendapatkan kemuliaan, dipuji oleh Tuhan. Nah, itu contohnya. Makanya kita menikmati Bapak Ibu. Kalau kita udah hidup dalam pertobatan setiap hari, hidup kita itu banyak masalah, tetapi Tuhan selalu memberikan jalan keluar. Itu enaknya. Ya, nah, jalan keluar. Mau sakit, Tuhan kasih pengetahuan, tidak sakit. Ada kesulitan ini, Tuhan kasih jalan keluar. Karena itulah dia, gitu. Dialah yang namanya Immanuel, ya, yang menyertai. Udah Tuhan sertai, kok kita babak belur. Saya suka bingung gitu. Disertai Tuhan, yakin. Malaikatnya juga jaga, iya. Loh, lalu kenapa babak belur? Iya juga ya Pak ya, gitu ya. Harusnya kan Tuhan luputkan. Atau babak belur, tapi kenapa kok kamu marah-marah, merasa putus asa? Kan Tuhan menyertai. Nah, relakan aja dianiaya atau diludahi, tapi kan tetap damai sejahtera. Karena ada penolong, you are never alone, ya. Anda dan saya tidak pernah sendiri, itu aja, nggak pernah sendiri kok. Nah, ini contoh yang saya katakan. Tapi saya rindu mendengar, gitu ya, ada hamba Tuhan yang mau menyampaikan, ya, cara menghasilkan buah pertobatan di dalam Kristus. Oh, keren banget. Kalau dia bisa itu, oh, keren banget. Karena apa? Wah, kita ini manusia yang berdosa begini ya. Kejadian 6 ayat 5 dan 6, Mazmur 14 ayat 1 dan 2 dan 3, Roma 3 ayat 9 sampai 18, ayat 23 sudah kehilangan kemuliaan Tuhan. Bagaimana mungkin Pak manusia yang nggak benar brengsek kayak gini bisa hidup benar ya di dalam Kristus? Tapi itulah Tuhan. Maka kamu harus dilahirkan kembali dengan menerima Yesus. Oh, keren banget. Ya, keren. Bisa. Sehingga kita bisa membimbing orang yang berdosa yang luar biasa. Benar Bapak Ibu. Dalam perjalanan saya di dalam misi, ya, khususnya di orang-orang terabaikan. Oh, bukan hanya tato, ya. Para bos-bos yang debt collector, ya, tukang begini, tukang begitu. Setelah kita perkenalkan Yesus kepada mereka, wow, Roh Kudus bekerja sama mereka karena mereka orang yang dipilih. Sama seperti kayak Saulus, bukan karena kita. Karena Saulus itu dipilih, sejahatnya apapun di Damsik ketemu dengan Tuhan. Kita mempertemukan dia dengan Tuhan melalui kehadiran kita. Nangis mereka meraung, kita tumpangkan tangan, ya, seperti cahaya terlepas dari ikatannya mereka. Lalu akhirnya mereka ikut pemuritan sekolah
teologi. Jadi gembala sidang di beberapa gereja. Saya selalu diundang di khotbah gitu ya, sebulan sekali di tempat mereka. Ya, karena apa? Ya begitu tadi, karena dia orang-orang yang kita bina, mereka ingin masih kita rangkul. Bisa kok, bisa. Bukan hanya status dia pendeta gembala, lalu kelakuannya tidak. Dia jadi contoh di situ. Setiap saya berkhotbah selalu, maaf kalau saya diundang datang, sampai saya nangis kadang-kadang. Aduh janganlah begitu, saat datang gitu ya. Suami istri sama yang lain itu datang cium tangan gitu. Saya juga bingung nih kok gaya-gaya agama seberang mereka bawa. Tapi saya nggak mau menghalangi lah daripada jadi masalah. Ya, mencium tangan seolah-olah kita. Ya alasan mereka bilang ini, melalui Bapak lah kami berjumpa dengan Tuhan. Jadi kami hargai. Saya bilang, oh saya peluk. Saya nangis, saya bilang. Karena saya juga melalui pendeta-pendeta senior pada saat itu berjumpa dengan Tuhan. Ya, saya juga memeluk, menghargai, menghormati mereka. Nah, saya bilang itu. Ternyata itu yang dimaksud Tuhan, begitu ya. Ketika kita membawa orang lain yang berdosa bertobat, wah, dia sangat mengasihi kita. Selain mengasihi Tuhan, dia menghormati benar kita. Karena mereka melihat ini perpanjangan Tuhan, ya melalui hidup saya. Itu kerennya. Makanya saya nggak pernah mempersalahkan orang Katolik ketika mereka ya sangat menghormati Bunda Maria. Karena saudara bayangin aja ya, saya sendiri aja kalau ingat Bunda Maria tuh, wow, sampai nggak bisa ngomong saya. Tuhan Yesus ada di rahim Maria, wow keren banget gitu ya. Karena dia menderita banget di situ, hampir dibunuh karena dia masih anak gadis tapi dia hamil. Untung Yusuf dikasih ketahu kan oleh Tuhan. Gitu. Ya saudara bisa bayangin. Nah, Yusuf juga kita sangat hormati karena apa? Dia melindungi Maria, bisa mau menurut. Itu luar biasa Bapak Ibu. Ini tokoh Yusuf dan Maria ini kalau saya bilang, wow, ya, kalau saya nanti kembali ke surga dipanggil Tuhan, saya akan cari mereka. Ya, saya akan peluk dengan rasa hormat luar biasa. Walaupun saya sendiri nanti ketika saya datang, orang-orang yang dipulihkan oleh Tuhan melalui pelayanan saya pasti memeluk saya kalau sudah saya dipanggil Tuhan ya. Pasti memeluk saya gitu ya. Gitu. Karena mereka pasti cerita dengan Yesus. Oh, dulu bagaimana Dokter Saud melayani kami ludahi, ya kami abaikan pemberiannya. Tapi dia tetap gigih. Nah, ya. Nah itu, nanti kalau ditanya, Yesus jawab itu karena saya. Kenapa? Karena saya sudah berarti dalam hidupnya dan dia hasilkan buah-buah pertobatan. Itu keren Bapak Ibu. Ya. Nah itu jadi buah pertobatan itu adalah buah roh. Nah ya, saya harap gini Pak Joko gitu ya. Coba nanti gitu ya kasih tema mau Pak. Hilang suaranya Pak. Fresh. Ya, Yesus itu sangat berarti. Sampai ada lagu. Saya selalu ini nanti minggu pertama ini di dalam perjamuan kudus di gereja kan saya selalu jadi pembicara. Selalu lagu Kau Ku Kagumi. Nah, itu selalu jadi sebelum mengambil perjamuan itu lagunya. Belum pernah ada kasih di dunia sanggup menerima diriku apa adanya selain kasihmu Yesus. Wah keren banget, saya selalu itu keren. Wah itu hati ya, hanya dia yang bisa. Takkan ada lagi kasih seperti ini dapat mengubah ya, kita berubah karena Yesus sebenarnya kasihnya, pertolongan ya. Nah, itu. Jadi kalau itu nggak ada di dalam diri kita, hanya teori-teori saja, ilmu-ilmu saja, kita katakan nggak. Kayak sama dokter ya. Dokter itu banyak yang pintar Bapak Ibu, tapi mereka mengerjakannya secara profesional aja. Ya dia sakit, saya tangani, jeritan-jeritannya nggak pernah menyentuh hatinya. Yang penting tolong, mati ya sudah mati. Gitu ya. Tapi kalau dokter yang punya hati itu beda. Dia tahu apa yang dirasakan oleh pasiennya dan dia berusaha membantu supaya pasiennya terlepas dari penderitaan itu. Dia rasakan, jadi dia semakin teliti, high care gitu ya. Bukan karena profesional. Nah, karena kalau profesional kan itu jemaat di Efesus Bapak Ibu. Jadi Wahyu 2 itu orang-orang Kristen, hamba-hamba Tuhan
yang mengerjakan dengan giat pekerjaan Tuhan, mau Zoom, mau pelayanan apa, giat banget gitu. Bahkan kalau ada yang ini mereka uji semua, tapi mereka lakukan tuh tanpa kasih gitu, nggak ada kasihnya. Kan mereka sudah meninggalkan kasih yang mula-mula. Tuhan bilang, aku mencela engkau karena engkau meninggalkan kasihmu yang mula-mula. Berarti dengan cara apa kalian kerjakan? Profesional. Ya, pokoknya kalau enggak mau gitu. Itu Tuhan bilang, kalau kamu tidak bertobat, aku ambil kaki Dian. Wah, Tuhan bilang itu berarti kalau bilang bertobat berarti itu salah. Jadi buah pertobatan itu juga kadang-kadang yang kita katakan karena kasih mengulang. Jadi buah pertobatan itu apa Pak? Begitu. Ya kasih. Oh buah roh ya rupanya. Itu pasti Bapak Ibu. Boleh dites nanti. Apakah memang benar buah pertobatan itu adalah buah roh? Nanti Bapak Ibu pasti bilang, yes. Tahu sekarang saya Pak. Berarti buah roh itu hanya bisa keluar jika saya bersekutu dengan Roh Kudus untuk benar-benar bertobat. Kalau tidak, buah roh tidak akan pernah keluar dari diri kita. Tidak akan pernah, Bapak Ibu. Gitu. Jadi buah roh dihasilkan ya dari orang-orang yang sudah di dalam Kristus mengambil keputusan benar-benar bertobat, benar-benar mau mengasihi Tuhan dan sesama. Karena kan itu mengasihi cuma dua artinya. Mengasihi Tuhan, Yohanes 14 ayat 15, ya, itu dikatakan, ya, sehingga diberikan pertolongan, lalu jangan lupa, gitu ya, kasihilah sesamamu, diterjemahkan oleh Rasul Paulus yang saya bilang benar-benar dipakai Tuhan luar biasa, di Roma 13 ayat 10. Dia bilang langsung di situ, kasih itu tidak berbuat jahat kepada sesamanya, karena kasih itu kegenapan hukum Taurat. Dia bilang kegenapan. Kalau orang bilang saya hapus hukum Taurat nggak apa-apa, tapi wujudnya jadi kasih ya. Tidak berbuat jahat. Jadi kalau kita katakan kita berbuat jahat karena ada alasan tertentu, itu bukan buah pertobatan. Anda belum bertobat dong, gitu. Karena masih bisa berbuat jahat. Gitu ya, kalau baik, kamu baik aja dengan orang yang baik. Makanya Tuhan itu mengajarnya enggak tajam sekali. Kalau kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, emang apa bedanya dengan orang-orang yang lain nggak kenal aku? Orang jahat juga tahu mengasihi seperti itu. Makanya aku perintahkan kepadamu, katanya gitu, kasihilah musuhmu. Kasih orang yang berbuat jahat kepadamu. Itu baru keren. Oh keren banget. Gitu ya, keren. Bagaimana mungkin Pak? Dia sudah menipu saya, menyakiti saya dengan kata-kata. Gitu ya. Bahkan melecehkan saya harus mengasihi dia. Bagaimana mungkin? Tidak akan mungkin kalau tidak di dalam Kristus dan pertolongan Roh Kudus. Dan tidak akan mungkin kalau kita tidak sebagai pribadi yang akan menghasilkan buah itu, gitu ya, tidak merasakan kasih sayang pengampunan Tuhan Yesus. Makanya di dalam Matius 18 dikatakan gitu ya, tentang teori pengampunan, pengajaran, kita ini udah diampuni berapa banyak sebenarnya, berapa talenta. Nah, kita ketemu dengan orang yang hanya 100 dinar aja sudah ngamuk. Padahal kita udah berapa talenta gitu ya. Nilainya itu sudah sangat besar. Nah, itu yang harus kita tanamkan. Jadi kasih pun bisa buah pertobatan itu ketika kita menayakini bahwa kita sudah terima pengampunan, penebusan dari Tuhan Yesus atau kasih karunia yang begitu mahal terhadap dosa kesalahan saya, sehingga tidak orang lain yang nggak bisa saya ampuni. Pertobatan makin keren. Kira-kira gitu yang bisa saya sampaikan supaya kita ini memang perlu teori. Saya fasih dalam teori-teori firman. Tetapi orang bilang lebih fasih lagi hatinya gitu ya. Karena dia memahami itu, tahu betul arti kalimat-kalimat itu. Sebagai dokter saya tahu apa itu teori kedokteran dan saya menikmati teori-teori kedokteran itu sehingga bisa menganalisa dan mengambil tindakan untuk mengobati pasien-pasien saya. Nah, gitu ya. Itu contoh gitu ya. Karena dapat merasakan penderitaan ditambah lagi mendoakan mereka gitu ya supaya mereka mengenal Yesus. Nah, itu yang kita nikmati. Itu yang saya nikmati sampai sekarang. Tuhan Yesus memberkati ya Pak Joko ya. Kalau bisa tema itu dicatat Pak dan ada yang membawakan. Ya, sebenarnya ya. Sudah Pak. Yang saya berikan belakangan ini adalah pengalaman pertobatan saya secara praktis, tapi juga mungkin belum terlalu populer.
Yang pertama begini, kita mengalami pertobatan itu karena kita mengalami permukaan dulu. Saat kita mengalami permukaan, kita akan berserah pada Tuhan. Dalam berserah pada Tuhan itu, maka Tuhan akan istilah saya ini berkenan pada kita. Dan dalam perkenanan Tuhan, kita dikuduskan. Dalam pengudusan itu, maka kita akan dimuliakan. Itu saya alami tidak sebentar. Ketika saya mulai pertobatan, saya mencari dalam semua teori-teori dan apa yang ada di dalam Alkitab, saya terapkan dengan haus dan lapar akan firman Tuhan, haus dan lapar akan Kristus. Tapi akhirnya mengkristalnya itu pada hal-hal yang sudah saya sampaikan di dalam forum ini, terutama pagi, tentang brokenness, tentang surrender, tentang holiness, dan tentang glorify. Dan itulah yang membuat saya luar biasa. Saya tidak bisa mengucapkan apa-apa, tapi intinya satu, perkenanan Tuhan. Jadi kalau di dalam Roma 12 ayat 1, biarpun kita kudus, Tuhan tidak berkenan. Percuma. Jadi kita harus mengejar perkenanan Tuhan melalui brokenness, surrender, holiness, dan proses itu bukan karena usaha kita sendiri, tapi Tuhan yang membuat kita demikian. Kemudian tentang buah roh, itu saya selalu ingat bahwa di dalam ayat 22 bagian B itu dikatakan, 23 Pak B, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Karena itu buah roh itu adalah abadi, berasal dari Tuhan. Dia adalah karakter Kristus itu sendiri. Amin. Tuhan Yesus berkati. Terima kasih Pak Dokter. Ya, jadi nanti dibuat jadi sederhana, Pak. Karena gini, jadi ketika semakin smart atau sederhana, itu kita berharap bahwa buah pertobatan itu dalam pelayanan kita, baik onsite maupun Zoom, terutama onsite ya. Kalau Zoom kadang-kadang kan perhatian orang kurang, Pak. Kadang walaupun ikut, ya mungkin sambil menggoreng, sambil aktivitas yang lain gitu ya. Kita nggak bisa berharap. Tapi kalau onsite itu kita langsung berhadapan, gitu ya. Dapat memandunya lebih real, gitu ya. Itu saya praktekkan dalam onsite memang Pak lebih banyak. Ya, jadi dibuat segi-segi praktis buah pertobatan apa satu ini. Memang saya sering dengar Bapak istilahnya brokenness dan gitu ya. Itu kan bukan istilah, dan kalau masih pakai istilah seperti itu orang nggak menganggap itu praktis karena nanti timbul lagi pertanyaan gitu ya. Tapi pengalaman saya justru mereka malah lebih mudah masuk. Kalau pakai ayat-ayat mereka malah bingung. Tapi begitu kita masuk, baru nanti setelah itu kita jelaskan. Ini dasarnya ini, Tuhan berfirman ini. Mengapa begini, Tuhan berfirman ini. Akhirnya mengapa kita terima ini, Tuhan berfirman ini. Itu yang nyata yang saya alami. Jadi setiap orang itu memang mengalami berbeda satu dengan yang lain proses pertobatannya. Yang saya lihat itu. Memang beraneka ragam, tetapi ya kita suka bilang gini Pak, gitu ya. Bagaimana ketika kita memberikan yang sederhana, mereka juga bisa sederhana. Contohnya gini, kan ada orang yang membuka bengkel itu tanpa sekolah, gitu ya. Dia bukan insinyur, dia otodidak karena pengalaman. Dia itu mengalami dulu banyak kesulitan, lalu dia menjadi ahli mesin di bengkel itu. Tetapi
ketika dia diminta untuk mengajarkan, dia hanya bilang, udah ikutin aja cara saya, nanti kalau apa yang saya bilang ikutin. Karena dia memang nggak memiliki strategi gitu ya, pengetahuan untuk itu. Ya, dia punya pengalaman saja ikutin. Nah, dia merasa yakin. Tetapi ketika seorang insinyur teknik gitu ya, dia membuka bengkel, itu dia punya smart langkah-langkah. Kalau itu ada mogok, apa yang lebih dulu dilihat, bagaimana cara kerjanya itu excellent, Pak. Makanya mereka itu bisa punya bengkel-bengkel besar yang didatangi oleh orang-orang yang gitu ya, mobil-mobil mewah dan lain-lain. Memang ada orang datang di pinggir jalan, tapi itu bukan pilihan, gitu ya. Lalu ketika ada kita katakan asuransi kan gitu ya, asuransi ya, bengkel mesin, mereka nggak dapat itu, Pak. Nggak akan dapat kerjasama dengan asuransi. Karena untuk yang bekerja sama dengan asuransi itu harus qualified gitu loh. Bukan hanya tempat, semuanya harus mantap gitu ya, teruji gitu ya. Makanya Makanya saya mereka katakan itu tadi basic, Pak. Kita mulainya dari ya, dasar. Mereka sudah itu baru nanti mereka akan meningkat sesuai dengan haus dan lapar mereka akan firman Tuhan. Dan ketika itu sudah dilengkapi, maka soal asuransi, soal dia yang namanya ini akan sampai ke sana mereka. Dan itu saya praktekkan. Jadi beberapa murid saya yang onsite rata-rata melakukan itu. Ya puji Tuhan, Pak, itu yang saya lakukan. Memang saya tidak pernah berbicara di sini karena berbeda forumnya, betul kata Bapak, bahwa antara online dengan onsite itu berbeda. Tapi sebenarnya kalau kita berpegang pada Kristus dan sama Kristusnya, tidak ada perbedaan. Karena pengalaman Bapak sebagai dokter, saya sebagai katakanlah seniman, sebagai guru, tentu ada hal-hal yang membedakan, tapi sama. Soal human, itu sama, kita punya hati. Karena itu modalnya. Kristus itu punya hati yang berbelas kasihan. Maka mujizat terjadi. Oke, saya kira itu, Pak. Terima kasih, Pak. Ya, itu saya sampaikan supaya jadi perhatian. Makanya gini, kalau kita lihat Tuhan Yesus tuh punya murid 11 ya, kecuali Yudas Iskariot diganti Matias. Maka saudara coba aja tanya kepada diri kita sendiri, kepada Alkitab, kenapa kok surat Rasul Paulus lebih banyak daripada yang lain? Kita coba tanya aja begitu, Pak. Kenapa surat Rasul Paulus itu lebih detail dari yang lain? Karena dia punya latar belakang yang bagus, gitu ya. Dia benahi, dia seorang ahli Taurat, dia punya basic yang bagus. Makanya walaupun dia nggak jadi murid Tuhan langsung, seakan-akan Kristen ini, saudara tanya kemana aja, mau ke agama seberang, pasti mereka bilang, itu Paulus yang mereka ikuti, bukan Yesus. Nggak disebut Petrus yang lain, Pak. Gitu. Karena memang Paulus yang lebih terkenal, bukan karena dia melayani ini, karena memang Alkitab itu semua tulisannya hampir rata-rata Perjanjian Baru tulisannya dipenuhi siapa ya? Rasul Paulus. Nah, kalau tanya kenapa? Itu maksudnya. Jadi kita yang memang dari latar belakang misalnya penjala ikan dan lain-lain, tetap sejalan waktu harus membenahi diri kita gitu ya, dengan teknis-teknis yang semakin baik supaya bisa kita ukur. Nah, supaya orang yang kita layani juga nanti meningkat gitu ya. Kita tinggal bilang ya, kayak Pak Joko misalnya, ya saya kan dari latar belakang ini, tapi itu bukan berarti saya tidak meningkatkan gitu ya. Nah, generasi selanjutnya ya jangan Bapak lahirkan generasi-generasi cara Pak Joko gitu ya. Jelas kan? Gitu ya. Nah, terjadi peningkatan karena memang itu yang terjadi sekarang ini, Pak. Gitu ya. Jadi kalau udah ada punya basic yang bagus setelah itu, ketika mereka ditanya, mereka bisa menjawab real gitu ya. Oh, langkahnya begini dulu. Baru langkahnya begini, coba aja. Oh iya. Oh ya udah saya coba, Pak. Benar, Pak. Terima kasih. Nah, di situ simpelnya di situ, Pak. Gitu. Justru ya, saya real. di situ, Pak. Saya realnya, ayo kita mulai dulu. Ketika mereka sudah merasakan, sudah ketemu, nanti mereka, mari kita mulai belajar Alkitab dan seterusnya. Itu yang kita kembangkan. Ya, dan mereka ada yang mau sekolah teologi, silakan. Tapi paling tidak basicnya ini dulu. Saya mencoba dengan teori ini harus begini, harus ini menurut Alkitab, tapi akhirnya muaranya ketemu di situ.
kita mengalami brokenness, surrender, kemudian holiness dan glorify. Dan itulah sukacita yang saya alami, dan saya merasa bahwa sebenarnya saya tidak sama dengan dulu lagi. Dan itu hal yang saya peroleh dari perkenanan Tuhan. Perkenanan Tuhan itu adalah kunci. Orang yang berdosa pun kalau Tuhan berkenan, seperti yang di atas kayu salib, dia selamat. Dia tidak usah berteori tentang Alkitab, karena posisi, kondisi, konteks waktu itu. Tapi Tuhan berkenan, maka dia selamat. Gitu, Pak. Oke, kalau begitu, gitu ya. Iya. Kita berharap generasi-generasi ke depan terus melangkah lebih maju, gitu ya. Nah, kita memperkaya semua orang, nah mereka milih dan dapat teruji, gitu ya. Kita teruji, simple, terarah. Nah, itu sebenarnya makanya orang sekarang ini di zaman now sekarang ini inginnya yang smart, gitu ya. Nah, smart itu kan nggak mudah, gitu ya. Handphone canggih dengan handphone jadul udah berbeda, ya jangkauannya. Nah, jadi saya selalu rindu semua orang yang saya ketemui, baik di Zoom, baik di onsite, mereka itu mengambil langkah terobosan maju dan dipakai Tuhan lebih. Gitu. Misal contohnya gini, bagaimana nanti ke depannya supaya pelayanan di Kompak menjadi lebih melakukan terobosan, ya harus. Misalnya Pak Andre melakukan terobosan modifikasi, jangan istilahnya, misalnya kita bilang tetap dengan teknis-teknis seperti itu. Itu contoh, sekarang semuanya begitu Pak, bergerak semuanya, karena iblis juga membuat strategi-strategi baru. Gitu ya. Nah, kita juga dikasih Tuhan strategi-strategi baru untuk mengatasi itu. Karena strategi baru dari si iblis yang memperdaya manusia membuat manusia yang canggih juga cara berpikir. Nah, kita harus menembus cara berpikir mereka. Nah, itu dia. Rasul Paulus begitu, Pak, orangnya. Menembus. Makanya dia bilang, ketika aku bertemu dengan orang gaya begini, aku seperti mereka. Berarti dia punya kemampuan, pengetahuan itu. Orang misi begitu, Pak. Orang misi itu menghadapi tantangan-tantangan yang mereka sukai. Sehingga kalau orang bilang, ombak yang bagaimana? Kalau misalnya saya selancar, oh ombaknya kayak di Ancol, saya nggak usah lah, itu untuk pemula main-main aja. Gitu ya. Paling tidak kalau untuk Indonesia selancarnya ke Nias. Makanya kan Nias itu tempat selancar internasional, Pak. Danau Toba juga, tapi nggak skala internasional. Nias itu pantainya skala internasional karena tingkat gelombangnya itu mereka ukur, gitu ya, memenuhi standar, gitu. Sehingga orang semakin memiliki kemampuan bisa menjuarai di Nias sebagai pelancar internasional, qualified-nya diakui. Nah, itu contoh-contoh. Kita harus mau melakukan terobosan terhadap diri kita, itu menentukan langkah-langkah dan hasil-hasil orang-orang yang bersama kita dipertemukan dengan Tuhan. Nah, itu contohnya, gitu ya. Jadi walaupun kita ini sudah usianya, misalnya sudah cukup berumur, latar belakang kita misalnya tertentu, gitu ya, tapi itu tidak menghambat kita mendapatkan terobosan-terobosan dari orang-orang yang memang dipakai Tuhan, memiliki kemampuan-kemampuan yang tinggi, ya. Nah, itu contoh-contoh seperti itu. Makanya ketika saya mendapatkan buku dan berita, misalnya adanya Holy Laughter di Toronto, di Amalonga dan lain-lain, itu sebuah tantangan. Kenapa ya mereka bisa Tuhan pakai begitu? The Golden Dust, itu kenapa ya bisa seperti itu? Nah, itu jadi tantangan bagi kita yang ingin membuat ibadah itu semakin ini. Makanya ketika di Basilia kita paparkan itu, semua tim bersatu. The Golden Dust terjadi ya di GBI Basilia Cimahi 23 Menteng. Ya, dan ketika saya juga melayani di Medan begitu, The Golden Dust, Holy Lock. Artinya apa? Ketika kita mendengar suatu berita di mana Tuhan melakukan hal-hal yang karya yang besar, Tuhan nggak pernah membatasi sebenarnya. Gitu ya, nggak membatasi, itu hanya ada di sana. Yang menjadi masalah adalah sejauh mana kita tertarik, ya, tertarik untuk more, lebih lagi. Walaupun jarang sekarang lagunya dinyanyikan, aku rasa Pak Andre tahu lagu itu ya,
more, I want more, gitu ya. More to praise you. Jadi lebih lagi. Nah, itu yang dikatakan Rasul Paulus di dalam 2 Korintus 3 ayat 16. Sekalipun tubuh saya ini merosot secara lahiriah, tapi manusia batiniah saya diperbaharui dari sehari ke sehari. Jadi dia nggak stuck gitu loh Pak. Nggak terlalu kaku dengan sistemnya. Diperbaharui dari sehari ke sehari. Tuhan nggak larang kalau kita stuck. Ya, tapi kalau kita stuck misalnya udah merasa cukup seperti itu ya Tuhan bilang ya kamu di sana aja. Nah ya pelayanan kamu cukup di situ karena kita merasa itu sudah begini. Tapi kalau kita mau keluar dari kondisi itu untuk lain selama kita masih hidup, kenapa tidak? Maka contohnya nanti di Roma, di 2 Korintus 3 ayat 18, ya dari 17-18. Gambaran, kita berubah gambaran Kristus di dalam diri kita yang semakin besar oleh karena roh. Semakin besar itu, ya semakin jangkauan kita. Tidak mungkin Pak, jangkauan orang bisa makin besar kalau pengetahuannya di dalam Tuhan itu tidak bertumbuh. Enggak mungkin, itu sejalan. Baik Pak, Itu saya sejalan. mohon izin dulu Pak. Ada panggilan tugas lain, tapi perlu saya diketahui Pak, saya akhirnya masuk ke pelajaran masuk di sekolah supranatural itu juga dalam rangka itu. Hanya saya tidak mau katakan itu kelihatannya sombong kata orang-orang, ya sudah saya diam. Saya bergerak di luar belakang. Dan yang sekarang yang saya lakukan adalah saya mulai mempelajari penelaahan Alkitab melalui artificial intelligence itu. Dan itu benar-benar luar biasa, suatu hal yang baru yang saya temukan. Itu saja dulu, terima kasih, Tuhan Yesus berkati. Saya mohon pamit dulu, sudah dipanggil. Oke, terima kasih. Jadi memang seperti itu. Jadi terobosan-terobosan dalam hidup kita itu sebenarnya nggak mutlak sepenuhnya dari Tuhan. Tuhan itu menyediakan semuanya, makanya dia bilang gini, berbahagialah orang yang lapar dan haus. Gitu ya. Nah, ketika orang itu lapar dan haus, maka dia akan mencari. Ya, dia akan mencari terus. Dia tingkatkan. Dan akhirnya dia temukan. Kalau tercandainya tidak ditemukan, dia game. Itu istilahnya ya. Dia meninggal dunia, istirahat, sudah cukup. Tapi selama dia masih hidup, jangan pernah berhenti. Nah, saya doakan juga Pak Andre, ya setiap pelayanan selalu banyak tantangan. Ya, gelombang-gelombang. Tapi tantangan-tantangan itu sebenarnya mendorong kita untuk maju, bukan menarik kita ke belakang. Nah, ya, buat dorongan apapun itu untuk kita maju, gitu. Jadi kita melangkah maju melalui masalah-masalah yang ada. Karena apa? Gitu. Kadang kan masalah-masalah dalam hidup kita timbul karena kita kadang nggak tahu di mana kekurangan kita. Jadi bisa itu orang lain yang mengingatkan, gitu ya kan gitu ya. Kadang-kadang kita kan merasa kayaknya sudah beres kok ini tiba-tiba ada masalah. Nah, itu kita begitu gaya hidupnya. Jadi ketika ada masalah berarti ada sesuatu yang harus saya tingkatkan. Nah, begitu kan? Saya tingkatkan. Jadi bahasanya bukan hanya perbaiki tapi untuk meningkatkan. Ada sesuatu yang perlu saya tingkatkan. Ya. Nah, ketika kita tingkatkan dampaknya kita lihat gitu ya. Kemudian tuh yang punya harta kekayaannya 100 juta, dia merasa puas dengan 100 juta, ya tetap aja 100 juta. Kan gitu ya. Ada gembala yang merasa, Pak, di gereja saya ini karena di daerah, ya beginilah 10 keluarga aja. Ya tetap aja 10, karena dia udah bilang begitu. Tapi kalau dia bilang misalnya kayak mana dari 10 keluarga jadi 15 keluarga, dia bekerja keras di situ. Betul kan? Bekerja yang dia kerjakan, akhirnya dia bisa. Begitu juga kita kalau kita sudah tua. Kalau kita tua, kita kira ya hanya begini kita kerjakan. Itu karena kita yang ambil keputusan begitu. Kan nggak semua orang tua sama. Benar nggak Pak Andri ya? Nggak sama. Umur boleh 60, 70, 80 sama. Tetapi kok dia tuh, ya kita tanya sama dia, kok Anda bisa beda? Kita belajar, pengen dengar. Nah, diundang misalnya ke Kompak supaya dia berikan kesaksian. Saya ini walaupun 80, orang kira sudah game. Ternyata saya bisa, penjangkauan saya lebih besar. Ini yang saya lakukan. Wah, itu keren banget. Itu keren, Pak. Artinya, oh kenapa tidak?
Karena kan memang Raja Daud sendiri kan mengatakan begini, ya, sesuatu pohon yang tertanam di pelataran Tuhan, kan dia bilang gitu, Pak. Gitu ya, akan tumbuh seperti pohon sanobar. Semakin tua makin berbuah katanya, karena dia di pelataran Tuhan. Arti di pelataran Tuhan itu, ditanam Tuhan itu, artinya setiap orang yang berhubungan baik dan mau semakin baik dengan Tuhan, walaupun tua, makin berbuah dia. Karena saya yakin 100%, Pak, dijangkau oleh rasul-rasul pada saat itu, saya yakin jauh lebih besar setelah mereka tua. Di mana itu tuanya, Pak? Karena rata-rata tulisan mereka itu ditulis mereka ketika mereka sudah berumur. Kan gitu ya? Di puncak-puncak umurnya mereka tulis. Nah, tulisan-tulisan mereka itu berdampak kepada orang Kristen di muka bumi ini. Bayangin aja kayak mana Rasul Paulus ketika dia di penjara, tulisan-tulisannya bisa menyentuh saya di zaman tahun 2000. Nah, Pak Andre paham ya maksud saya ya? Di tahun 2000. Kalau ditanya, saya ini buah dari Rasul Paulus juga ya, dan Yohanes. Tulisan mereka membuat saya bisa ya, dari Rasul itulah tulisannya. Keren ya. Makanya mereka itu wow, terus berbuah walaupun bahkan udah 2000 tahun yang lalu. Nah, jejak rekam kita itu yang penting. Jadi kalau jejak rekam kita, ya mudah-mudahan apa yang Pak Andri buat di Kompak, walaupun kelihatannya sekarang masih belum ada maksimal merespon, tapi apa yang Bapak buat itu, gitu kan, ada masanya Pak menjadi ledakan. Betul kan ya? Ada masanya. Entah yang mana nanti ketika mereka dengar, ini nih kesaksiannya Syanu ini nih. Nah, mereka dengar, terjadi ledakan. Nah, ledakannya itu belum tentu misalnya mereka jadi subscribe dan lain-lain. Bisa mereka download, setelah mereka download, mereka kembali ke surga, disambut Tuhan gitu dengan para malaikat dan lain-lain. Bingung Pak Andre, loh ini menyambut saya kok gini hebat. Ternyata di surga sudah jadi pembicaraan gitu loh ya, gitu ya. Lihat itu Pak Andre, ya Tuhan, ya aku lihat. Walaupun dia umurnya segini, dia usahakan gitu ya. Dia nggak tahu barangkali nanti ke depannya itu kayak mana, tapi dia sungguh-sungguh setia gitu ya. Punya komitmen mengerjakan itu dengan baik. Nah, ketika meninggal, disambut luar biasa. Gitu ya, lalu jadi jenderal Pak, salah satu di surga gitu ya. Bapak bintang 5 misalnya ya, atau bintang 4, ya saya jadi kolonel aja. Nanti Pak Daniel Bambang bisa bintang 1. Misalnya begitu. Nah, ketika ditanya bingung gini, dibilang, lah Pak, setahu saya Tuhan ketika saya meninggal respon nggak banyak. Nah, lalu ketika Pak Andre datang, Tuhan singkatkan matanya, betul kan? Ini nak, lihat ya, beberapa tahun kemudian disingkapkan. Oh, nangis Pak Andri, ternyata apa yang saya buat ini tidak sia-sia rupanya. Karena Tuhan melihat jauh ke depan. Saya suka bilang gitu, apa yang kita buat sekarang yang kecil, jangan pernah kita padamkan. Yang kecil itu sekarang mungkin seperti biji sesawi ke depannya. Gitu ya. Benih yang menjadi biji sesawi. Hadapi semua tantangan, kesalah pengertian orang itu biasa dalam hidup ini, gitu ya. Nah, di dalam Tuhan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati Pak Andre, Ibu Rustin, Ibu Rosdiana, Ibu Teti, dan Pak Daniel. Ya, maju terus. Mudah-mudahan nanti ke depan Pak Daniel bisa. Oke, terima kasih atas sharingnya. Memanglah terjadilah sesuai dengan imanmu. Ya enggak, gangguan, problem, cobaan itu biasa. Tuhan sendiri mendapatkan gangguan, cobaan, fitnahan, ejekan. Siapa kita kalau kita nggak menerima itu, ya enggak? Ya itulah. Oke, terima kasih. Saya akan keluar ini, ada pelayanan penjara. Oke, terima kasih. Tuhan berkati ya. Saya live dulu ya.